Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, untuk hari ini adalah part 2 tentang pembahasan soal penilaian tengah semester 2 mata pelajaran PPKN kelas 8. Baik, langsung saja kita bahas pada soal yang pertama nomor 16. Ini adalah soal lanjutan dari soal sebelumnya. Nah, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Memajukan perdagangan. 2. Memajukan agama Islam. 3. Mempelopori berdirinya organisasi. 4. Memajukan kepentingan rohani. Pernyataan di atas merupakan tujuan Syarikat Dagang Islam adalah titik-titik. A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 1 dan 4. Jawaban yang tepat adalah ya, memajukan perdagangan ini masuk ke dalam salah satu tujuan dari adanya Syarikat Islam. Terus juga memajukan agama Islam, mempelopori berdirinya organisasi. Oke, ini kurang tepat. Dan memajukan kepentingan rohani. Berarti jawaban yang tepat adalah 1 dan 2. Jawabannya adalah yang A. Nah, selain dari memajukan perdagangan, terus juga memajukan agama Islam, tujuan dari pendirian syariat Islam, syarikat Islam itu yang pertama mengembangkan jiwa dagang, ya. Mengembangkan jiwa dagang hampir sama dengan memajukan perdagangan. Oke, yang kedua, membantu anggota yang menderita dan kesulitan, ya, membantu anggota yang menderita kesulitan atau kesusahan, ya. Oke, yang ketiga yaitu memajukan pengajaran sama dengan memajukan agama Islam, ya. Terus menaikkan derajat penduduk asli dan menentang pendapat-pendapat yang keliru tentang Islam. Soal berikutnya nomor 17. Arti penting Sumpah Pemuda pun yaitu sebagai cerminan rasa cinta pemuda dan pemudi pada bangsa Indonesia. Tindakan yang nyata dan tulus merupakan wujud dari rasa cinta kepada tanah air, termasuk pula mencintai keberagaman budaya, agama, dan masyarakat. Arti penting Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia kecuali titik-titik. A. Menjadi alat pemersatu para pemuda. B. Bergabung dengan penjajah. C. Menambah semangat untuk mengusir penjajah. D. Menyatukan seluruh pemuda menjadi satu bangsa. Baik, menjadi alat pemersatu bangsa, oke, betul. Bergabung dengan penjajah ini tidak, ya. Menambah semangat untuk mengusir penjajah, menyatukan seluruh pemuda menjadi satu bangsa. Oke, berarti kecualinya adalah bergabung dengan penjajah. Soal berikutnya nomor 18. Pemerintah telah menyepakati dan menetapkan hari libur nasional tahun 2002. Kesepakatan tersebut tertuang dalam surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 963 tahun 2021, nomor 3 tahun 2021, nomor 4 tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2022. Setiap tanggal 28 Oktober bangsa Indonesia memperingati hari titik-titik. A. Pahlawan, B. Sumpah Pemuda, C. Kemerdekaan Indonesia, D. Kebangkitan Nasional. Jawaban yang tepat adalah ya, setiap tanggal 28 bangsa Indonesia selalu memperingati Sumpah Pemuda. Jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya nomor 19. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Hasil rumusan dari Kerapatan Pemuda-Pemudi atau Kongres Pemuda II Indonesia yang hingga kini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Anggota Kongres Pemuda II yang menjadi pengacara aktif membela para aktivis kemerdekaan Indonesia melawan penjajah adalah titik-titik. A. Sunaryo, B. Kartosuwiryo, C. W.R. Supratman, D. Muhammad Yamin. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 19 adalah ya, jawaban yang tepat adalah Sunaryo. Nah, jadi Profesor Mr. Sunaryo ini, Sastrowardoyo ini merupakan seorang pengacara yang lahir pada tanggal berapa? Lahirnya itu beliau pada tanggal 28, ya, pada tanggal 28 Agustus 1902, ya. Nah, beliau juga aktif membela para aktivis kemerdekaan. Salah satunya peranan Sunaryo dalam Sumpah Pemuda adalah menjabat sebagai seorang penasihat panitia perumusan Sumpah Pemuda dan juga sekaligus menjadi pembicara dalam Kongres Pemuda kedua. Soal berikutnya nomor 20. Kongres Pemuda kedua adalah Kongres Pergerakan Pemuda Indonesia yang melahirkan keputusan yang memuat ikrar untuk menjadikan atau untuk mewujudkan cita-cita berdirinya negara Indonesia yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Dalam Kongres Pemuda II terjadi 3 kali rapat
Rapat pertama dilaksanakan pada tanggal titik-titik. A. 27 Oktober 1928 ya. B. Pada tanggal 28 Oktober 1928. C. 28 Oktober. Ini yang D. 30 April. Kira-kira pada tanggal berapa ya? Jawaban yang tepat adalah pada tanggal 27 Oktober 1928. Di sini yang ditanyakan adalah dalam Kongres Pemuda kedua terjadi 3 kali rapat. Rapat pertama. Nah, rapat pertama yaitu pada tanggal 27 Oktober 1928. Ya. Di Gedung Katolik ya, ini KZB. Jawaban yang tepat adalah yang A. Soal berikutnya nomor 21, karena ini soalnya lumayan cukup panjang, mari kita langsung ke pertanyaannya. Pendapat yang diungkapkan oleh pembicara dalam rapat kedua Kongres Pemuda 2 yaitu, nah ini pendapat dari rapat kedua ya, Kongres Pemuda kedua yaitu A. Anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan, harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. B. Semangat persatuan harus ditanamkan dalam sanubari para pemuda. C. Gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. D. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Bahwasanya pendapat yang diungkapkan oleh pembicara dalam rapat kedua Kongres Pemuda 2 yaitu anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Ya, harus mendapatkan pendidikan kebangsaan dan harus pula seimbang antara pendidikan di sekolah dan juga pendidikan di rumah. Nah, ini pada terlaksananya Kongres Pemuda kedua yang merupakan dampak dari gagalnya upaya Kongres Pemuda 1 pada tahun 1926. Soal berikutnya nomor 22. Nah, ini juga sama. Mari kita langsung ke pertanyaannya. Apa yang ditanyakan kira-kira dalam soal ini ya? Belanda berhasil dibuat tertekan untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Berikut yang termasuk nilai perjuangan 1945 yang perlu dilanjutkan oleh generasi muda adalah sikap titik-titik. A. Ingin melawan penjajah. B. Menentang setiap penjajah. C. Menghalalkan segala cara untuk meraih prestasi. D. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kira-kira di sini yang termasuk ke dalam nilai perjuangan 1945 yang perlu dilanjutkan oleh generasi muda adalah sikap apa? Ya, jawaban yang tepat untuk soal nomor 22 adalah rela berkorban untuk bangsa dan juga negara. Jawabannya adalah yang D. Nah, nilai-nilai perjuangan 1945 atau perjuangan 45 yang dilakukan oleh para pahlawan bangsa yang perlu dilanjutkan oleh generasi adalah sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, rela berkorban ini berarti bersedia ya. Bersedia dengan ikhlas hati tanpa mengharapkan imbalan suatu apapun. Soal berikutnya nomor 23. Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang tumbuh karena adanya persamaan nasib dan sejarah serta kepentingan untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis, dan maju dalam satu kesatuan bangsa dan negara serta cita-cita bersama guna mencapai, memelihara, dan mengabdi identitas, persatuan, juga kemakmuran dan kekuatan atau kekuasaan negara bangsa yang bersangkutan. Berikut perilaku warga negara yang tidak mencerminkan sikap nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari adalah titik-titik. A. Merawat peninggalan sejarah bangsa. B. Melestarikan budaya daerah melalui berbagai apresiasi. C. Menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan masyarakat. D. Mendukung kelompok tertentu yang ingin membentuk negara sendiri. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 23 di sini yang bukan ya, yang tidak termasuk atau yang tidak mencerminkan sikap nasionalisme adalah ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Mendukung kelompok tertentu untuk membentuk negara sendiri. Soal berikutnya nomor 24. Pemuda memang memiliki peran penting dalam sejarah Republik Indonesia. Berkat desakan pemuda yang menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, Jawa Barat, Indonesia kemudian memproklamasikan kemerdekaannya. Meski begitu, peran pemuda dalam mengupayakan kemerdekaan jauh telah dilaksanakan sebelum 1945. 7 tahun setelah berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 misalnya, para pemuda mulai bangkit meskipun masih dalam suasana kesukuan.
Bangkitnya para pemuda didasari seorang bernama Satiman yang memiliki semangat yang berkobar yang menjadi motor penggerak bagi pergerakan pemuda. Trikarno Darmo menjadi wadah awal dari perhimpunan pemuda. Kelak para pemuda menyatakan tekadnya demi Indonesia dalam sebuah momentum yang dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, angkatan 1928 sering disebut sebagai titik-titik. A. Perintis, B. Penerus, C. Penegas, D. Pendobrak. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 28 adalah jawaban yang tepat adalah untuk soal nomor 24 disebut juga dengan penegas ya. Jawabannya adalah yang ini ya. Ini harusnya B, ini C. Jawabannya berarti yang C. Jawabannya adalah penegas. Nah, Angkatan Sumpah Pemuda atau Angkatan 1928 disebut sebagai Angkatan Penegas karena menegaskan rasa apa? Menegaskan rasa persatuannya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Soal berikutnya nomor 25 ya. Oke. Sumpah Pemuda memiliki nilai persatuan yang harus dilestarikan oleh generasi penerus bangsa. Berikut ini merupakan cerminan dari sikap persatuan adalah titik-titik. A. Saling menghargai dan menghormati semua perbedaan yang ada, baik perbedaan suku, adat, istiadat, bahasa, dan agama. B. Tidak melakukan musyawarah dalam mengambil tindakan yang menyangkut kepentingan orang banyak. C. Mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan di atas kepentingan bangsa dan negara. D. Bekerja sama dalam mengerjakan ulangan di kelas. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 25 adalah jelas bahwasanya untuk mencerminkan dari nilai sikap persatuan adalah saling menghargai dan menghormati semua perbedaan yang ada baik dari suku, adat, bahasa, dan juga agama. Soal berikutnya nomor 26. Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Berikut yang termasuk sikap jujur, seperti pengamalan nilai-nilai Sumpah Pemuda yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah adalah titik-titik. A. Belajar tanpa istirahat. B. Berangkat ke sekolah tepat waktu. C. Mengakui kesalahan yang telah diperbuat. D. Menghina teman sekolah yang kurang pandai. Nah, di sini adalah termasuk sikap jujur ya. Sikap jujur berarti sikap jujur di sini lebih tepatnya adalah yang C, yaitu mengakui kesalahan yang telah diperbuat. Di sini ada sikap kejujuran. Hal berikutnya nomor 27. Organisasi pemuda yang pertama kali berdiri pada masa pergerakan nasional adalah titik-titik. A. Jong Japa, B. Jong Minahasa, C. Trikoro Darmo, D. Budi Utomo. Ini gampang. Berarti organisasi yang pertama adalah Budi Utomo. Soal berikutnya nomor 28. Berdasarkan sejarah Sumpah Pemuda, ini dapat kita ambil nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dan membuktikan bahwa ternyata berbagai perbedaan dapat disatukan. Berikut yang tidak termasuk nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda adalah titik-titik. A. Cinta bangsa dan tanah air. B. Sikap rela berkorban. C. Aktualisasi diri. D. Mengutamakan kepentingan bangsa serta dapat menerima dan menghargai perbedaan. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, di sini adalah yang tidak termasuk nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda adalah jawaban yang tepat adalah yang tidak termasuk ke dalam nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda adalah aktualisasi diri. Jawabannya adalah yang C, di mana nilai-nilai luhur Sumpah Pemuda itu mementingkan rasa persatuan gitu ya, atau mengutamakan kepentingan bangsa, terus juga mengutamakan kepentingan bersama, cinta bangsa dan tanah air, terus juga rela berkorban tuh ya, dan seterusnya. Soal berikutnya nomor 29. Aku merupakan tokoh pahlawan nasional Indonesia saat dieksekusi mati pada tanggal 5 September 1949, menolak untuk menutup mati karena aku ingin melihat peluru penjajah menembus dadaku. Aku adalah titik-titik. A. Gusti Ngurah Rai. B. Khairil Anwar. C. Robert Walter Mongonsidi. D. W. Rudolf Supratman atau W.R. Supratman. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah
Jawaban yang tepat adalah Robert Randall Mongon Sindi atau R.W. Mongon Sindi. Jawabannya adalah yang C. Nah, Mongon Sindi ini membentuk Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia, ya. Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi atau disebut juga dengan LAVRIS. Laskar, ya. Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi atau disebut juga dengan LAVRIS. Nah, yang selanjutnya melecehkan dan menyerang posisi Belanda. Dia ditangkap oleh Belanda pada tanggal 28 Februari 1947. Nah, tetapi berhasil kabur pada tanggal 27 Oktober 1947. Belanda menangkapnya kembali dan kali ini Belanda menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Mongon Sindi dieksekusi oleh tim penembak pada tanggal 5 September 1949. Soal terakhir nomor 30, ya. Upaya membina semangat persatuan dan kesatuan bangsa telah dilakukan bangsa Indonesia saat ini. Berikut yang termasuk peristiwa sejarah nasional bangsa Indonesia yang mampu menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa kecuali titik-titik. A. Proklamasi kemerdekaan. B. Sumpah Pemuda. C. Kebangkitan nasional. D. Aksi Trikora. Ini kecuali dari yang dapat atau yang mampu menumbuhkan semangat persatuan, kecuali aksi Trikora. Jawabannya adalah yang D. Baik, sekian dulu untuk pembahasan kita penilaian tengah semester kelas 8. Semoga nilainya mencapai nilai yang tertinggi atau nilai terbesar. Kami akhiri, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.